Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi BNI Hemupur yang keren-keren dan mantap jiwa. Nah, untuk podcast saat ini kita akan berdiskusi dan ngobrol dengan tamu istimewa kita dan seorang dokter yang cantik banget nih. Selamat datang Dr. Raisya Adwina Juanda. Ya, halo. Banyak juga namanya. Ya, beliau merupakan dokter spesialis gizi dari Rumah Sakit MMC Jakarta ya. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, Pak. Baik ya. Ini kelihatan segar dan fit selalu ya. Apa nih tipsnya, Dok? Tipsnya selalu berusaha tidak stres dan hidup bahagia, dan yang paling penting makan makanan yang sehat. Wah, sangat bagus kan nih buat tip kita. Nah, selain itu juga saya informasikan untuk podcast kali ini dipersembahkan oleh BNI Corporate University bekerjasama dengan BNI Live. Teman-teman, terima kasih sudah join di acara Talk and Discussion with Dr. Raisya. Nah, kalau Dr. Raisya ini pasti kita ingat nih, ya. Raisya itu kalau kita ingat orangnya yang menyanyi mantan yang terindah, tapi ternyata wajahnya kayak libur telah tiba, hore ya, Tasya Kamila ya. Jadi kalau teman-teman pengen melihat si activity atau kepoin ya, nanti belakangnya ada Instagramnya ya. Instagram. Iya. Nah, teman-teman, Dr. Raisya ini tadi sudah diutarakan seorang spesialis gizi klinik dan ini alumni Universitas Indonesia ya. Iya. Iya, halo teman-teman yang alumni UI nih. Halo. Salah satu alma maternya. Iya. Dokter juga praktek hari sedikit Selasa. Prakteknya Selasa, Kamis, Sabtu ya. Jam 1 sampai jam 3. 1 sampai jam 3 dan kalau Kamis sama Sabtu sore. Iya. Tapi saat ini ada karena ada pengurangan jam praktek ya. Gitu. Jadi saat ini hanya Sabtu jam 1 sampai jam 3, selebihnya lagi telemedicine. Telemedicine ya, nanti kita kulik juga apa sih itu ya. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada para medis dan dokter yang sudah berjuang keras untuk bersama-sama menyembuhkan teman-teman kita yang kalau ada musibah COVID ya nanti. Ya. Nah, dokter, mungkin tidak berlama lagi, kalau berkenan boleh kita mulai, dokter. Kita akan bahas terkait peran nutrisi terhadap pencegahan virus corona. Boleh kita ke slide-nya? Ya, jadi langsung aja nih ya. Boleh, silakan, Dok. Oke, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mengenai peran nutrisi terhadap pencegahan virus corona. Karena ini lagi mewabah saat ini ya, atau lagi pandemi namanya. Nah, kondisi terkini nih, ini saya ambil dari kemarin 30 Maret 2020. Di Indonesia yang positif sudah ada 1.414. Wow, dan semakin meningkat ya. Semakin meningkat, dan meningkatnya ini sekitar 100 orang per hari ya. Jadi banyak sekali. Dan yang sembuh dan yang meninggal banyak kan yang meninggalnya. Yang meninggal itu 122, yang sembuh 75. Iya. Kita mengharapkannya sih yang sembuh lebih banyak ke depannya ya. Berarti preventif nih harus kita Iya, jadi saat ini pencegahan. Nah, bagaimana nih pencegahannya? Terutama dari makanannya seperti apa harusnya. Oke. Nah, jadi ini untuk gambaran singkat aja. Gejala klinis dari COVID-19 ini sebenarnya apa sih? Jadi biasanya nih 2-14 hari setelah terpapar virus ada gejala seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Demamnya ada suhunya? Demamnya di atas 37,5. 37,5 ya. Tapi harus hati-hati ya kalau pakai alat yang ditembak di jidat. Itu biasanya 37 sudah bisa menandakan demam. Nah, sebaiknya yang ditembak atau yang di badan bagusnya? Bagusnya sih yang di badan. Tapi kalau di badan kan resiko nempel-nempel sama orang lebih banyak ya. Betul. Jadi mendingan yang ditembak nggak apa-apa, tapi dipastikan kalau sudah 37 dipastikan lagi dengan yang di badan. Oke. Terus selain itu bisa juga ada gejala lain seperti kelelahan, pegal-pegal, hidungnya berair terus, dan ada sakit tenggorokan. Pada 3% kasus ada juga yang mengalami diare. Nah, lalu peran gizi sendiri terhadap virus ini kayak gimana? Jadi nutrisi yang baik ini sangat penting ya untuk mencegah virus. Kalau nutrisi yang buruk itu bisa menghambat sistem imun kita, sistem imun di badan, dan malah meningkatkan resiko infeksi. Sedangkan sistem imun ini sangat diperlukan untuk menangkal atau melawan penyakit.
Jadi sebenarnya sistem imun tuh sudah ada di badan kita ya. Sudah ada, tapi bagaimana cara kita mengaktifkannya? Menjaga stabil untuk melawan penyakit ya. Iya, benar. Oke. Lalu ini peran status nutrisi sendiri nih terhadap daya tahan tubuh. Jadi kalau orang-orang yang kurang gizi atau biasanya malnutrisi ya, yang kurus, itu pertahanan tubuhnya biasanya lemah dan mudah terkena infeksi. Tapi balik lagi pada orang-orang yang gemuk atau kegemukan, biasanya juga peradangannya di dalam badan itu berlebihan dan juga rentan terkena infeksi. Jadi bukan berarti saya gemuk, saya sehat lah, nggak kena virus nih. Nah itu belum tentu juga, harus hati-hati. Dan nanti berisiko komplikasi ya? Resiko juga komplikasi. Lanjut ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi virus ini. Jadi ada faktor lain nih selain dari tadi makanan ya, yang pertama ya. Betul. Lalu ada juga faktor keturunan, genetik, daya tahan tubuh, usia, dan kesehatan secara umum. Nah, usia ini biasanya pada usia yang di atas 60 tahun, ini virusnya lebih gampang menginfeksi. Tapi harus hati-hati juga, bukan berarti di anak muda atau anak kecil tidak bisa terkena. Karena ada juga kasus-kasus pada anak muda dan anak kecil yang terkena. Gitu. Itu sebagai dia terkena atau juga membawa? Bisa terkena dan bisa juga sebagai carrier. Oke. Ya, jadi yang ditakutkan, terutama misalnya anak kecil ya. Anak kecil itu kan biasanya jarang tuh yang sampai sakit berat ya. Betul. Kasusnya hanya 1-2 orang saja. Tapi bisa jadi dia tampak sehat tapi dia carrier. Jadi yang ditakutkan kalau misalnya cucu main sama opa-omanya. Nah nanti opa-omanya takutnya yang kena anaknya tapi cucunya sehat-sehat aja. Yang ditakutkan seperti itu. Kalau genetika maksudnya gimana itu dok? Faktor keturunan? Ya kalau faktor keturunan maksudnya apakah ada penyakit sendiri dari orang tersebut, penyakit bawaan. Seperti misalnya sudah ada penyakit jantung. Atau sudah ada diabetes. Gitu. Itu mendorong lebih cepat ya? Mendorong bisa lebih cepat atau komplikasinya takutnya lebih parah nantinya. Siap dok. Kita lanjut berikutnya ya. Nah kondisi penyulit saat ini kan kita diminta semua untuk physical distancing ya, jaga jarak ya. Dengan sesama orang nggak boleh deket-deket nih, harus minimal 1 meter. Nah terus kita juga susah nih untuk belanja atau untuk yang lain-lain ya. Nah akibatnya apa? Jadi lebih sulit untuk mencari makanan yang segar. Ini kondisi saat ini. Dan akibatnya apa? Terlalu banyak makanan-makanan yang diproses dan terlalu banyak makanan instan. Yang di stok di rumah tuh kan biasanya orang-orang mau nyetoknya makanan yang, nah itu dia. Kemudian kaleng-kalengan ya. Yang kaleng, mie instan yang expired date-nya lama. Gitu. Semakin lama ternyata juga kurang bagus juga ya? Sebenarnya bukan kurang bagus, tapi perlu diingat kalau makanan-makanan seperti ini biasanya tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi minyak. Wow. Nah, padahal ketiga ini harus diperhatikan juga. Jangan sampai kita nggak kena COVID, tapi nanti malah kena penyakit yang lainnya ya. Jangan sampai juga. Betul. Terus ini untuk nutrisi sendiri. Kita langsung masuk aja nih, nutrisi untuk mencegah virus. Baik. Jadi kalau kita ngomongin nutrisi dibagi menjadi 3 ya, ada makro, ada mikro, dan ada nutrien spesifik. Kalau dari makro sepertinya semua orang udah tahu ya, ada karbohidrat, protein, lemak. Ya, kalau dari mikro ini saya hanya menggarisbawahi vitamin dan mineral yang penting-penting aja untuk sistem imun. Vitamin A, vitamin C, D, E, dan mineral seperti selenium atau zinc. Kalau nutrien spesifik, contohnya hesperidin dan probiotik. Apa itu? Nah, nanti kita bahas satu. Di slide belakang ya? Ada di slide. Sekarang udah penasaran soalnya. Iya. Dok, silakan dok. Nah jadi paling penting itu menjalankan gizinya itu harus diet gizi seimbang. Dia. Gizi seimbang itu seperti apa? Yang pertama, yang penting makanannya harus bervariasi ya. Dan ini ada tumpengnya. Nah kalau dilihat nih kondisinya karbohidrat ini diperlukan 3-4 porsi per hari. Kalau sayur-sayuran juga 3-4, buah 2-3, lauk pauk 2-4 porsi. Dan di tumpeng paling atas yang paling kecil ini gula, garam, minyak.
Iya. Nah, Berarti dari bawah itu paling bawah itu berarti Paling banyak. karbohidrat 3-4 porsi. iya, Kemudian naik ke atas lagi. sayur dan buah-buahan. Iya, 2 sampai berapa tuh? 3 Iya, 4 kalau digabungin ya sekitar minimal 5 porsi 5 per porsi hari. per hari. Kemudian naik ke level Lauk ketiganya, pauk, lauk pauk. Kemudian paling atas itu adalah gula, gula, garam, dan minyak. Ya. Nah, ini Oke. batasannya yang perlu diingat. Mm-mm. Gula itu hanya 4 sendok makan, Oke. garam 1 sendok teh, minyak 5 sendok makan. Itu sekali makan atau satu hari, Dok? 1 hari. Oh, 1 hari. Nah, biasanya kelebih-lebihan kan? Jadi, Wah, ini Kalau- challenging juga ya. iya, jadi kalau misalnya kebayang nggak, misalnya pagi makannya misalnya pisang goreng sama es teh manis, Oh iya. terus nanti siang ayam goreng es Es teh manis lagi. lagi. Nah, itu pasti udah kelebih-lebihan ya gula Iya. sama minyaknya ya. Harus diimbangi dengan fisik nih berarti ya. Harus diimbangi dengan fisik, dan kalau bisa sih tetap sesuai rekomendasi ini. Hmm. Jangan Itu berlebihan. Ada tambahan gambar itu seperti ada gelas. Nah, ada tambahan juga air putih. Jangan lupa minum minimal 8 gelas per hari. 8 gelas ya. Ini bisa lebih banyak pada kondisi ibu hamil, ibu yang menyusui. Itu mungkin bisa sampai 10 sampai 11 gelas. Baik. Iya. Dan yang perlu diingat juga nih di gambar yang paling bawah sekali, Iya. ini ada yang pertama perilaku mencuci tangan. Nah, Oke. mencuci tangan ini jadi sangat penting nih. Ini di slide yang berikutnya saya jelasin ya. Jadi, nah ini cuci tangan harus diingat ada 6 langkah mencuci tangan. Ini banyak ya di internet ya, tinggal dilihat, tinggal di Google juga ada. Nah, cuci tangan yang benar tuh caranya seperti ini. Gimana, Dok? Langkah pertama itu. Jadi langkah pertama kita usap sabunnya di kedua telapak tangan, lalu yang kedua di sela-sela jari. Sasa jari ya. Sela-sela jari baik itu punggung tangan, lalu yang ketiga di sela-sela jari yang telapak tangan, Iya, bagian dalam ya. bagian dalam. Yang keempat, gerakan seperti mengunci. Mengunci ya. Seperti mengunci. Oke. Lalu yang kelima, jempol. Oh, jempol. Jempol biasanya suka kelupaan tuh ya. Jempolnya belum Pengen bersih. cepat-cepat ya. Iya. Dan yang keenam, ini kuku. Kuku ya. Semua ya. Nah, Oke. Jadi saat ini jangan dulu deh tuh yang namanya pakai kuku palsu panjang-panjang gitu Iya, ya, jangan baik. dulu ya. Dipotong dulu ya. Mendingan kukunya potong dulu, pendek-pendek. Jadi Iya. kalau cuci tangan juga bersih, dan jangan pakai aksesoris seperti cincin, jam tangan. Itu kalau cuci tangan harus Oh. dilepas. Karena masih ada mungkin belum bersih ya. Belum bersih, bisa Iya. menempel di aksesoris tersebut. Baik, Dok. Dan durasinya kalau di sini dibilang 60 detik. Mm-mm. Tapi minimal banget 20 detik. 20 detik ya. Kalau nyanyi sebentar ya. Kali 20 detik Iya. sama nyanyi ya. Iya, bisa sambil nyanyi. Oke. Oke, terus kita sedikit balik lagi ke grafik yang tadi ya. Iya. Nah, ini ada juga aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini tidak bisa terlepas ya dari gaya hidup sehat. Dan yang terakhir nih, memantau berat badan. Oh. Ini yang tadi sedikit di depan sudah saya singgung. Kalau orang-orang yang berat badannya itu kekurangan atau malah kelebihan, ternyata juga berpengaruh terhadap sistem imun. Iya, betul tadi ya. Ya, jadi jangan sampai di kondisi kayak gini berat badan kita kok turun terus, atau enggak di rumah mulu yang ada makan terus kok jadi naik terus. Nah, itu patut waspada Iya, juga. iya, betul. Sebaiknya tetap stabil. Siap. Oke. Lalu Aktivitas ya, Dok ya. aktivitas fisik juga harus dilakukan setiap hari ya, minimal 30 menit. Lalu berikutnya, nah ini cara yang gampangnya nih. Kalau mau makan kayak gimana sih? Jadi paling gampang caranya kita pakai piring. Piringnya itu kita bagi 3. Bisa kita bagi 3, bisa kita bagi setengah. Iya, Kalau kita bagi 3, sepertiganya itu isinya makanan pokok. sepertiga ya. Ya. Makanan pokok itu apa aja nih, Dok? Kalau Makanan pokok itu bisa nasi. Biasanya orang Indonesia makanan nasi ya. Tapi Iya. ya kalau untuk yang diet bisa ganti nasi Beras merah. ya. Oke. Terus bisa pakai singkong, jagung, kentang, ubi jalar, bisa mie, segala macam karbohidrat di situ. Iya.
Oke, Ya. terus Berarti berikut. kalau, Ya. sorry dok, kalau saya gambarkan, kalau piring agak susah menggambarkan. Kalau kita gambarkan seperti jam kali ya dok ya. Ya, Kalau berarti kalau misalkan makanan pokok itu angka 6, itu satunya lagi di angka 10 ya. 10, Ya. 6 sampai 10. Iya, itu teman-teman itu adalah sepertiga makanan pokok. Benar. Kalau ngebayangin ya. Sepertiga piring. Ya, seperti piring untuk makanan pokok gitu Iya. ya dok. Ya. Nah, lalu lanjutnya ini makanan untuk lauk pauk. Iya, oke. Lauk pauk itu 1/6-nya. Per 6 ya. Jadi kalau tadi kita analoginya jam, itu di angka 10 sampai 12. Oh Itu iya. makanan lauk pauk. Lauk pauk ya. Lauk pauk itu bisa tahu, bisa tempe, bisa ikan, bisa telur, bisa daging ayam, bisa daging sapi. Seperti itu. Baik. Oke. Iya. Lalu setengahnya lagi apa? Dari jam 12 ke jam 6 itu apa isinya? Nah, paling bagus itu diisi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi ini yang dinamakan gizi seimbang nih. Seperti ini. Oke. Kita setiap kali makan sudah seperti ini atau belum? Baik. Nah, itu Ini pertanyaan. ada menarik nih dok, kalau Iya. kayak gambaran dari piring atau jam lah. Iya. Itu dari angka 6 sampai 12 sebelah kanan itu berarti adalah buah-buahan dan sayuran. Iya. Ini komposisinya boleh lebih banyak sayuran atau buah-buahan apa gimana nih dok? Atau Iya, jadi kalau ini di kata lainin ya, itu biasanya orang-orang bilang 5 porsi per hari sayur dan buah. Tapi porsinya banyakan mana, sayur atau buah? Iya, iya. Sebenarnya yang disarankan lebih banyak sayurnya. Oh gitu. Oke, Jadi oke. kalau dari 5 porsi bisa 3 porsi sayuran dan buah-buahannya hanya 2 porsi aja. Oke, oke. Kenapa tuh dok kalau boleh tahu sedikit? Ya, karena buah-buahan kalau kita konsumsi terlalu banyak, Vitamin. bukan Serat vitamin ya, tapi buah-buahan ini gulanya tinggi juga. Oh gula. Nah, Ya, terutama harus hati-hati sama orang diabetes atau orang-orang yang sudah ada bakat diabetes. ya. Oke, oke. Karena ada yang biasanya tuh ada yang saya kok makan buah terus tapi saya tetap terkena diabetes. Nah, itu harus hati-hati karena ada Iya. buah-buahan yang memang indeks glikemiknya juga tinggi. gitu ya. Iya. Boleh, Mbak. Oke, dok. Oke, lanjut ya. Oke, dok. Lalu kita sudah masuk ke mikronutrien nih sekarang ya. Sekarang vitamin A. Vitamin A itu dalam sehari nih angka kecukupan gizinya hanya diperlukan 600 sampai 650 mikrogram. Ya. Nah, fungsinya itu apa? Untuk integritas epitel. Epitel tuh sel-sel di dalam tubuh kita ya. Dan juga untuk menurunkan resiko diare kalau dikombinasi dengan seng. Ya. Tapi perlu diingat, suplementasi vitamin A ini ternyata bisa meningkatkan keparahan pneumonia. Oh, gitu ya. Nah, jadi sebaiknya vitamin A ini dari bahan makanan sumber aja, nggak usah pakai suplemen. Oh, gitu ya. Jadi Iya. yang alamiah ya. Yang alami aja. Contohnya apa nih, dok? Ya, contohnya bisa dari tomat, Tomat, kuning telur, kuning telur. labu kuning, Oke. wortel, dan juga bayam. Kalau itu ikan bukan, dok ya? Itu ada juga suplemen minyak ikan, minyak ikan biasanya ya. sudah ada vitamin A. Oke. Kalau yang sudah dalam bentuk suplemen minyak ikan itu biasanya sih vitamin A-nya hanya sedikit. Kalau hanya kecil, hanya sedikit, itu nggak masalah. Oke. Oke, tapi kalau yang dosis tunggal itu tidak disarankan. Baik, dok. Ya, lalu berikutnya vitamin C. Nah, ini vitamin C juga saat ini lagi booming nih. Orang-orang nyari sampai kehabis-habisan ya. Iya, iya betul sekali. Ya, karena memang sudah ada satu jurnal tuh yang mengeluarkan kalau memang vitamin C ini bisa menghambat coronavirus. Oke. Nah, tapi kita perlu ingat vitamin C ini ternyata juga banyak didapatkan dari bahan makanan sumber. Ya, alamiah. Dan sebenarnya tubuh kita itu hanya membutuhkan dosisnya cuma kecil, cuma 75 sampai 90 mg. Oh, iya, iya, iya. Kalau suplemen itu kan bisa besar ya, bisa Iya. 500 sampai 1000. Baik. Jadi Sampai- sebenarnya butuh sebegitu, sisanya akan dibuang tubuh ya. Ya, sebenarnya sisanya pun akan dibuang lewat urin gitu. Jadi jangan juga konsumsi berlebihan. Baik. Karena kita ternyata tidak perlu juga dengan konsumsi berlebihan seperti itu. Nah, fungsi vitamin C sendiri itu apa? Antioksidan dan Oke. bisa meningkatkan imunitas. Imunitas ya. Bahan makanannya di sayur dan buah-buahan yang biasanya warnanya merah atau kuning. Merah kuning. Orange atau kuning? Orange, Iya. ya contohnya jeruk, jambu biji, buah kiwi, lemon. Kalau di sayur ada juga ya brokoli. Brokoli ya. Ada juga di mangga, di paprika, dan ada juga di tomat. Tomat ya. Oke. Oke, lanjut.
vitamin D. Nah, ini juga banyak nih booming nih sekarang ya. Iya. Ternyata vitamin D ini juga fungsinya bisa meningkatkan imunitas. Iya. Nah, tapi perlu diingat kalau kita konsumsinya berlebihan, ternyata malah daya tahan tubuhnya bisa berkurang. Oh, iya gitu. Jadi ya. harus hati-hati. Kenapa dok kalau bertahan over? Iya. Kalau vitamin C kan otomatis tubuh kita mengurangi langsung ya. Iya, kalau vitamin D ternyata dia karena dia pengaruhnya langsung ke sistem imun. Jadi itu sama seperti kita minum obat. Kalau dosisnya pas ya, bisa menyembuhkan. Kelebihan malah overdosis. Betul baik. Seperti itu. Nah, ada vitamin D alami nih, yang kita nggak usah beli, nggak usah repot-repot, tinggal jemur aja di sinar matahari. Iya. Nah, ini jadi berjemur disarankan ya. Yang baik sekarang itu di atas jam 9 atau jam 10. Ya, oke. Minimal 15 menit. Minimal 15 menit. Maksimalnya? Kalau pada geriatri atau pada orang-orang yang di atas 60 tahun itu bisa lebih lama, bisa 25 menit. 25 menit ya? Iya. Kalau lebih itu gosong ya dong? Kalau lebih itu gosong, nanti kepanasan. Gak sehat juga ya? Gak sehat juga, nanti kulitnya rusak. Oke, jadi ada bahan makanan sumber dari vitamin D sendiri. Iya. Tadi di minyak ikan juga ada ya. Oke. Lalu di susu, di telur, di ikan seperti ikan salmon tuna, ikan kembung. Lalu ada juga di sereal atau yogurt. Oh, sereal yogurt ya. Iya. Oke, berikutnya vitamin E. Ya, vitamin E. Ini juga biasanya orang-orang ikutan heboh ya. Saya perlu juga nggak nih konsumsi suplemen vitamin E gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu, memang dia fungsinya juga mencegah infeksi dan sebagai antioksidan. Tapi yang dibutuhkan sehari itu hanya 15-20 mikrogram. Kecil ya. Jadi hanya kecil banget, dan biasanya vitamin E ini paling banyak dari minyak-minyakan. Minyak margarin, baik itu minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak canola, yang sehari-hari sudah dipakai untuk memasak. Sebenarnya sudah dapat ya sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah dapat. Jadi kalau suplemen vitamin E menurut saya sih antara perlu-perlu enggak ya. Baik. Menurut saya sebenarnya dari makanan sumber aja, kecuali kalau memang diperiksa di lab statusnya vitamin E memang kurang gitu. Nah, itu baru boleh suplementasi. Kalau enggak sih enggak perlu, karena dia biasanya dapat tuh. Ikut saran dokter ya dok. Iya, kayak contohnya nih minyak kelapa sawit yang sering dipakai orang-orang ya. Per 100 gram minyak kelapa sawit itu sudah ada vitamin E-nya sebanyak 15,9 miligram. Padahal kita cuma butuh 15-20 mikrogram. Jadi pasti sudah terpenuhi. Oke. Berikutnya, selenium. Ini masuk ke mineral ya. Ini selenium juga bisa meningkatkan sistem imun. Nah, angka kecukupan gizinya ternyata juga cuma sedikit, hanya 24-30 mikrogram. Dan dia paling banyak di mana? Di nasi putih. Oh, nasi putih. Jadi biasa orang Indonesia nggak akan kekurangan nih selenium, karena kita makannya nasi ya. Iya, betul. Nasi, ada juga di daging merah, dan ada juga di susu. Ya. Oke. Daging merah, termasuk ayam nggak daging merah bukan ya? Itu lebih banyak di daging merah seperti sapi contohnya. Iya. Oke, tapi di ayam ada juga meskipun lebih sedikit. Sedikit ya. Nah, berikutnya zinc. Oh, protein ini. Zinc ini juga sangat penting ya, terutama dia memperbaiki sistem imun dan bisa menurunkan resiko infeksi. Nah, kalau zinc sendiri, ini bahan makanan sumbernya juga banyak kita temukan di sehari-hari ya. Baik itu di telur, di daging, baik itu daging merah, ayam, seafood, bawang putih. Nah, biasa orang Indonesia kan masak pasti pakai bawang tuh ya. Iya, betul. Di kacang-kacangan juga ada, dan di ati ayam dan keju juga ada. Itu kacang semua atau kacang khusus saja? Itu kayak kacang jambu mete ya? Iya, yang itu saya kasih gambar kacang mete, tapi sebenarnya di kacang-kacangan lain juga ada zinc-nya. Nah, kalau zinc ini juga, ini antara perlu-perlu enggak sih suplementasinya. Kita perhatikan dulu makannya ada nggak nih bahan makanan sumber sehari-hari ini kita konsumsi. Di Indonesia cukup ada semua. Sebenarnya ada cukup ada ya, kecuali kalau yang memang orang-orang yang misalnya tidak bisa beli daging atau tidak bisa beli telur, tidak bisa beli seafood, nah mungkin diperlukan tambahan dari yang lain. Mungkin. Oke. Nah, ini juga yang di saat ini lagi booming nih. Booming ya. Hesperidin dari jambu biji dan dari kulit jeruk. Kulit jeruk betul. Iya. Ini sebenarnya kayak gimana sih?
Nah, hesperidin ini memang sebenarnya ini bahan makanan saat aktif di dalam makanan ini sudah lama ya diteliti ya. Tapi saat ini sedang diteliti fungsinya khusus untuk ke virus corona ini seperti apa. Meskipun hasil penelitiannya belum keluar, tapi diduga dia bisa mencegah virus corona. Oke, mencegah ya? Iya, bisa mengobati, mencegah. Nah, jadi bahan makanannya itu tadi yang pertama dari jambu biji, lalu dari jeruk, baik itu jeruk biasa, jeruk nipis, jeruk lemon, tapi paling banyak itu di kulitnya. Oh gitu ya. Nah, jadi gimana cara konsumsinya? Sebenarnya bisa gini cara salah satunya kulitnya ini bisa kita parut. Oh, diparut. Kita parut, masukin ke dalam bahan masakan, kita masak atau enggak kita buat jus. Masukin sedikit parutannya karena kalau kebanyakan pahit ya nggak enak. Iya betul. Gitu, tapi boleh sedikit. Dan mungkin kayak air putih yang dimasukkan buah-buahan gitu apa namanya? Infus ya? Infused water boleh juga. Karena vitamin ini kan dia larut air ya. Betul. Jadi boleh juga tuh salah satunya dipotong-potong, masukin ke air jadi infused water. Iya. Dan yang terakhir ada juga di daun kelor. Oh, kelor juga ya? Daun kelor ternyata ada juga. Jadi boleh juga dikonsumsi ini. Di apa ini? Daunnya dimasak? Boleh dimasak biasa, dibuat jadi sayur, atau biasanya sih dimasak ya, dijadiin sayur sop. Sop ya? Iya. Lalu berikutnya, ini probiotik. Ternyata probiotik ini juga sangat baik untuk meningkatkan antibodi ya, atau kekebalan tubuh. Dan juga dia menjaga kesehatan saluran cerna dan mencegah sembelit. Baik. Nah, bahan makanan sumbernya ini terutama di makanan sumber yang sudah difermentasi. Oh. Jadi contohnya yang orang Indonesia sering makan nih tempe. Iya, tempe. Saya suka. Suka ya? Harganya murah meriah dan ternyata ini bahan makanan sumber yang cukup sehat karena probiotiknya tinggi. Di pisang juga ada. Pisang ya. Susu, yogurt juga ada. Lalu ini juga di kimchi ya, tapi ini makanan orang Korea ya, kita sih jarang. Tapi kalau suka boleh makan itu. Lalu jadi ada beberapa tips untuk memilih dan mengolah makanan. Nah ini perlu banget ya dok. Sudah dari sumbernya, sekarang bagaimana sih supaya optimal daripada bahan itu bisa asupan ke kita ya? Iya benar. Jadi yang pertama, perbanyak asupan buah dan sayur. 5 porsi per hari. Dan yang disarankan yang bervariasi ya. Karena kita kan mau mendapatkan vitamin dan mineral yang udah segala macam tadi saya sebutkan tuh. Nah itu kan bahan makanan sumbernya bervariasi. Betul. Nggak bisa misalnya hanya jeruk aja. Itu nggak bisa. Kita perlu jeruk, perlu tomat, perlu yang lain, perlu pisang, perlu yang lain-lain juga. Jadi harus menyukai semua ya. Nah itu dia. Baik. Lalu berikutnya, kalau mau memilih makanan yang beku, misalnya sayuran dan buah yang beku atau makanan yang kaleng, itu diperbolehkan aja. Tapi kita cek nutrition fact dari setiap makanan tersebut. Gimana caranya dok? Nah, jadi kalau mau beli nih kita lihat nih label belakang nutrisinya. Yang dilihat sodium tuh garam ya. Sodium, lalu sugar, gula, lalu fat. Nah itu berapa lemak sih? Ya. Batas yang baik ya. Batas yang baik. Jadi kalau paling gampang, misalnya repot ngitung-ngitung, kita lihat dari persen AKG. Biasanya dia ada tuh di sampingnya berapa persen dari AKG. Misalnya satu kaleng dia sudah bilang ini sudah 3% AKG. Ya berarti kan ini baru 3%. Berarti seperti itu. Tapi perlu perhatikan juga dari nutrition fact itu, perhatikan per serving ya. Gimana kadang kelihatannya kecil. Jadi gini, misalnya satu kaleng per servingnya itu hanya 2 potong. 2 potong sugarnya misalnya 10 gram. Contohnya gitu. Nah ternyata makanan di dalam kaleng itu ada 10 potong. Berarti artinya kan sugarnya 10 gram kali 10, jadi 100 gram. Nah itu dia. Jadi tetap dibatasin ya? Tetap dibatasin. Jadi kalau mau makan sesuai nutrition fact ya makannya hanya 2 potong dari dalam kaleng itu. Gitu. Jadi emang agak-agak tricky, harus hati-hati. Lalu berikutnya lagi, ini juga penting untuk mencukupi kebutuhan protein. Protein, Ya protein tadi kan lauk pauk, kalau kita lihat dari tumpeng gizi seimbang ya, itu 2-4 porsi per hari. Nah untuk kondisi saat ini boleh ditingkatkan. Ditingkatkannya boleh 2 kali lipat. Jadi kalau protein ya? Kalau protein. Jadi yang tadinya misalnya standarnya 2-4 porsi, saat ini bolehlah kita konsumsi lebih, 4-8 porsi. Tergantung
seberapa besar badannya juga ya. Kalau orangnya tinggi besar gitu makan daging atau proteinnya pasti lebih banyak juga dibanding yang mungil kecil gitu ya. Oke. Lalu berikutnya hindari makanan-makanan mentah. Nah ini juga penting nih, baik itu telur setengah mateng, nah kayak gitu udah jangan dulu deh. Kalau bakar-bakaran sate gitu dong? Kalau bakar sate asal dia mateng sampai dalam nggak apa-apa. Well done ya? Well done, tapi buang item-itemnya ya, jangan dimakan yang gosong-gosongnya. Oh gitu ya? Iya, karena itu karsinogenik, penyebab kanker. Jadi Benny Cooper hati-hati kalau makan sate. Item-itemnya dibuang, satenya sih boleh. Oke, lalu berikutnya, nah ini perbanyak makanan yang dimasak sendiri. Iya. Ini biar nambah hobi juga ya. Biar nambah hobi, jadi di rumah ada kerjaan gitu ya. Nah, lalu kalau kita mau delivery makanan dari luar, itu ada suhu yang aman. Yang aman itu di bawah 5 derajat, jadi didinginkan ya, atau malah dipanaskan lebih dari 60 derajat. Jadi gimana caranya? Sampai rumah, pembungkusnya buang, kita pindahkan ke tempat, lalu kita panaskan ulang. Atau kalau nggak kita dinginkan, dinginkan di freezer, itu nggak apa-apa. Ya. Pakai microwave atau pakai tungku pembakaran bisa ya? Boleh, apa aja. Yang penting dia harus di atas 60 derajat dipanaskannya. Oke. Lalu berikutnya, nah cara food handlingnya kayak gimana? Ini penting ya, tadi cuci tangan sebelum dan setelah menyiapkan makanan. Dan harus dipastikan semua peralatannya bersih. Talenan juga penting nih untuk pisahin bahan makanan yang mentah dan bahan makanan yang matang. Untuk motong dia, Iya, lalu tidak menggunakan alat makan bersama-sama ya, walaupun satu keluarga. Nah, ini harus dibiasakan mulai dari sekarang nih, karena kita nggak tahu siapa yang terpapar dan siapa yang jadi carrier gitu. Jadi untuk menjaga kita pakai alat masing-masing deh. Dan yang penting harus dicuci bersih setelahnya. Nah, untuk penggunaan suplemen sendiri. Nah, ini sering nih. Ya. Paling bagus itu dari rekomendasi dokter. Tapi kalau misalnya mau konsumsi multivitamin yang beredar di pasaran, boleh-boleh aja, tapi jangan berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang. Gimana maksudnya dok? Ya, karena ada efek sampingnya. Jadi maksudnya berlebihan tuh karena ketakutan, jadi overdosis gitu. Kayak ada misalnya pasien ya, saya maunya vitamin C nih, terus dia datang ke dokternya, saya mau vitamin C suntik. Minta 4 gram. Nah, maksudnya jadi pasiennya yang minta ke dokter yang padahal ada efek samping. Gitu, bahaya kalau dosis terlalu tinggi seperti itu. Betul. Nah, terus ada juga misalnya orang-orang yang malah jadi mungkin panik tapi jadi konsumsinya berlebihan, semuanya diminum sampai berlebihan. Nah, itu bahaya juga ya. Iya, betul. Nah, ini ada beberapa efek samping nih. Contohnya dari vitamin A, D, E kalau dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka waktu yang terlalu panjang bisa ada irama jantung, kelainan ya, pembekuan darahnya terganggu dan ada kerusakan organ. Maksudnya kalau yang AD itu pasti tensinya bisa naik terus gitu ya, yang biasanya normal? Bukan tensi aja sih, dari irama jantung. Jadi misalnya tahu-tahu kok deg-degan gitu. Kalau kita cek dari EKG, itu gambaran denyut jantungnya itu nggak stabil. Bisa naik turun. Ya? Iya. Nah, lalu efek samping dari vitamin C dan B kalau terlalu banyak ini juga bisa gangguan saluran cerna dan juga malah menurunkan sistem imun. Baik. Nah, jadi harus hati-hati. Iya, cukup aja ya. Yang cukup aja. Nah, kesimpulannya nih, jadi nutrisi yang baik bisa meningkatkan sistem imun. Dan penting untuk menjaga berat badan ideal, kita harus menerapkan pedoman gizi seimbang, jaga kebersihan, rutin cuci tangan, hindari menyentuh wajah ya, dan hindari penggunaan suplemen secara berlebihan. Iya. Berarti ini ada saran dari dokter buat kita semua bahwa satu tadi nutrisi yang baik dapat meningkatkan sistem imun, kemudian yang kedua orang dengan berat badan ideal sistem imun tubuhnya lebih baik, jangan terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus juga ya. Iya. Kemudian terapkan pedoman gizi seimbang, kemudian jaga kebersihan, rutin cuci tangan dan hindari menyentuh wajah. Yang terakhir hindari penggunaan suplemen yang berlebihan. Jadi jangan terlalu panik ya. Iya, benar. Baik, jadi gunakanlah makanan yang alamiah ya. Alamiah dan yang beraneka ragam tadi. Beraneka ragam ya. Oke, untuk kesimpulan selanjutnya ini saya akan tampilkan video. Video ini isinya saya dan teman-teman alumni FKUI. Oh, FKUI ya. Iya, bikin video ini bersama-sama. Oke, sekarang kita lihat ya. Teman-teman setanah air,
virus corona penyebab COVID-19 adalah virus baru yang hingga saat ini belum ada obat atau vaksinnya. Virus ini dapat menyebar dengan sangat cepat, terutama di area ramai. Jika orang dengan daya tahan tubuh rendah tertular, maka gejala yang timbul akan sangat berat, hingga dapat menyebabkan kematian. Orang-orang dengan sistem imun yang baik dapat sembuh sendiri dari penyakit ini. Setiap orang dapat terinfeksi dan dapat menularkan virus ini. Orang tanpa gejala juga dapat menularkan virus ini. Social distancing, jaga jarak, dan hindari keramaian adalah cara terbaik untuk mencegah penularan virus ini lebih luas. Di rumah aja adalah pilihan terbaik untuk dilakukan. Jika terpaksa harus keluar dari rumah, maka jaga jarak dengan orang dengan jarak minimal 1 meter dan sering jaga kebersihan dengan cara mencuci tangan. Yuk kita putus rantai penularan dimulai dari diri kita sendiri. Yuk kita lindungi orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, kakek nenek kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah dengan cara jaga jarak, Hindari keramaian Di rumah aja. Nah ini kalau penasaran nih ada di Instagram dokter nih. Iya. Silakan teman-teman kalau mau jadi followernya. Iya. Dari keramaian di rumah aja ya. Di rumah aja. Oke, terima kasih. Nih, teman-teman, ini kalau mau ikut follow Dr. Raisa di mana, Dok? Ada di dr.raisa Juanda double S, Juandanya pakai DJ. Double S ya? Iya, double S. Jangan kebanyakan S ya. Kemudian Dr. Raisa Juanda punya YouTube juga ya. Punya YouTube channel ya, Dr. Raisa Juanda. Silakan BNI Mover kalau mau kepoin, mau join ke Dr. Raisa. Nah, kita lihat dulu ada pertanyaan ya, teman-teman. Oke. BNI Mover kalau ingin bertanya boleh diketik ya atau di chat. Nah, ini ada dokter kalau goes boleh nggak sebaiknya pagi, siang atau sore? Iya. Jadi ini masih boleh-boleh aja karena kan goes itu kan juga yang penting menerapkan physical distancing tadi ya. Maksudnya kalau goesnya sendiri gitu dan jangan yang rame-rame ngumpul gitu itu mah sama aja bohong. Iya. Kalau goes sendiri gitu kalau atau enggak dengan keluarga inti, nah itu masih nggak apa-apa. Nah ini kemudian lanjut ada Andre Megis ya. Iya. Apa nih? Wah penting apa nih? Penting goes. Bagusnya mulai jam 10 siang sekalian berjemur. Matahari. Berjemur ya dok sinar matahari untuk meningkatkan imunitas. Iya benar. Ya? Iya jadi jam 10 minimal tadi 15 menit. 15 menit boleh ya? Lebih sampai 25 menit ya, boleh. 25 menit. Iya. Pertanyaan berikutnya kebutuhan vitamin yang tepat apa saja? Banyak yang beredar wajib vitamin C, DNA, bahkan ada juga yang suggest juga vitamin B kompleks. Apakah semua vitamin itu kita konsumsi sekaligus dari berapa dosis masing-masing yang tepat untuk setiap range usia? Berikut apakah ada dampaknya kalau kita minum semua vitamin tersebut plus madu dan bipolen dalam satu waktu bersamaan atau jeda diantaranya? Kalau ada jeda, bagaimana mengelompokkan vitamin dan suplemen tersebut yang bisa ke dalam satu kali minum secara bersamaan? Wah, panjang juga ya dok? Iya. Mungkin satu-satu dok ya? Oke, satu-satu. Ya. Jadi tadi ya vitamin C, kalau menurut saya nih dari C, D, E, B kompleks. Nah kalau saran dari saya vitamin E itu nggak perlu karena dari bahan makanan sumber itu sudah banyak. Kalau vitamin C dan D itu biasanya boleh-boleh aja. Karena memang orang Indonesia suka kurang, terutama vitamin D ya. Vitamin D, oke. Itu sinar dari matahari tadi ya. Iya, dari data nih orang Indonesia ternyata suka defisiensi vitamin D-nya. Gitu ya. Nah, jadi boleh-boleh aja suplementasi. Tadi ada pertanyaan boleh dicampur sama madu atau bipolen? Iya. Nah, ini sebaiknya jangan. Jadi kalau konsumsi sendiri-sendiri nih. Paling bagus, paling bagus dikonsumsinya setelah makan. Setelah makan dan semuanya dijarak-jarakin minimal 30 menit. 30 menit ya. Terserah mau madu dulu atau vitamin dulu. Iya, terserah mau yang mana dulu. Yang penting setelah makan dan dikasih jarak 30 menit.
Kemudian pengumpulan vitamin dan suplemen tersebut bisa dalam 1 kali minum. Tadi udah terjawab ya? Iya. Oke. Dokter mau bertanya, produk minuman vitamin C yang menyatakan mengandung 1000 mg vitamin C, berarti kita memenuhi kebutuhan vitamin C selama 10 hari lebih ya? Saya kayak sudah dijawab, tapi boleh dijelaskan lagi, Dok. Jadi gini, jadi memang ada beberapa jurnal penelitian yang mengatakan vitamin C dosis tinggi itu melebihi AKG yang tadi ya. Itu ternyata bisa meningkatkan sistem imun. Nah, jadi memang boleh-boleh aja. Karena dengan catatan yang pertama, fungsi ginjalnya harus baik. Oh iya, ada indikatornya juga. Ada indikator, karena vitamin C ini nanti kalau kelebihan itu nanti akan sisanya dibuang lewat urin. Nah itu yang kerja ginjal kita. Ya kasihan juga. Jadi kalau terlalu banyak, itu kan ginjalnya kerjanya juga lebih berat ya. Nah harus hati-hati juga di situ. Iya, mudah menjawab ya itu dari siapa tadi? Dari Mbak Lulu ya. Iya. Kemudian dari Mbak Linda, Dok, untuk tempe apakah boleh dimakan mentah tanpa dikukus atau digoreng? Iya. Nah, kalau mentah itu jangan. Jadi semua makanan mentah itu tidak disarankan. Untuk kondisi saat ini ya, karena yang pertama, penularan virus ini sendiri kan belum jelas dari mana sampai sekarang nih. Kita nggak mau sampai ada resiko. Lalu yang kedua, kalau sampai sakit perut atau sampai sakit lainnya gara-gara makan mentah, itu repot ke rumah sakit saat kondisi sekarang. Jadi sebaiknya jangan deh. Iya betul sekali, Dok. Bu Dokter mau tanya, untuk mengatasi psikomatis gimana ya mohon infonya? Nah jadi kalau untuk kondisi sekarang nih, saran saya sih, kan sekarang banyak banget nih hampir tiap menit tuh ada yang ngirimin pesan-pesan gitu ya, banyak banget beredar nih dari sosial media. Nah kalau untuk orang-orang yang ada psikosomatis itu sebaiknya nggak usah diliatin deh kayak gitu. Mending nonton yang lucu-lucu. Nonton yang lucu-lucu, cari kegiatan yang menyenangkan. Nah untuk berita-berita sebaiknya cari dari sumber yang terpercaya dan itu pun nggak usah tiap hari. Misalnya per 2 hari aja, baru kita lihat berita yang update-nya seperti apa gitu. Dok. Kemudian kalau saat ini kami sebagian ke kantor, gimana caranya untuk mencukupi vitamin dan bolehkah suntik vitamin C? Ini tadi hampir dijawab. Boleh diulang, Dok? Ya, jadi gini, caranya yang paling penting, vitamin C itu kan hanya sifatnya tambahan. Tapi cara paling pentingnya itu apa? Yang pertama tadi harus tetap jaga jarak walaupun di kantor. Lalu nggak boleh tuh yang hindari keramaian ya. Jadi jangan yang ngumpul-ngumpul, desek-desekan di busway atau di mana gitu ya. Lalu pakai masker pun misalnya sekarang susah didapetin yang surgical mask gitu ya, itu nggak apa-apa pakai yang kain juga nggak masalah. Yang penting kalau kita sampai batuk atau kita sampai bersin atau ada orang yang batuk atau bersin kan tidak langsung nempel ke kita gitu ya. Lalu tadi sering cuci tangan dan pulang kantor langsung mandi semua, baju langsung dipisahkan di ember sendiri, mandi semua sampai keramas. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau kita prinsipnya ketika keluar dari rumah kita langsung ke kamar mandi, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Jangan kemana-mana, dan sepatu pun harus dipisah ya. Sepatu langsung taruh di luar rumah, dan langsung dibersihkan. Jadi kita masuk, kita langsung bersih juga, baru setelah kita mandi, baru kita boleh ketemu anak, ketemu orang lain di rumah. Baik. Nah ini ada lagi untuk menyikapi kondisi saat ini, apakah setiap individu konsultasi ke dokter gizi untuk konsumsi yang efektif? Iya. Jadi kalau saat ini sih tergantung ya, karena kan memang nggak semua dokter juga praktek standby. Iya, dan rumah sakit pun juga saat ini sepertinya banyak yang menghindari ya. Mungkin yang online kali ya. Nah, yang online sih ada, boleh dicoba misalnya cari dokter yang masih berpraktek online atau yang buka untuk konsultasi, karena kan kalau hanya untuk konsultasi yang tidak memerlukan fisik itu bisa-bisa aja. Bisa aja ya. Iya. Kemudian ini apa nih dari Dok, apakah semua hasil bakar yang warna hitam itu karsinogen seperti bagian yang hitam oleh makanan yang dibakar yang tadi yang kita iya itu semuanya. Jadi kalau bagian yang gosong-gosong itu kita harus sisihkan. Jadi dipotong lah ya, disisihkan, jangan kita makan ya, padahal kadang enak ya. Iya. Itu dia. Tolong jadi kita enaknya yang bersih-bersih aja, Dok. Thank you banget ya, Dok, dikasih tahu.
Nah, selagi siang dokter, ada pengaruh penggunaan penyediaan rasa misalnya Masako dan kawan-kawan terhadap penyerapan zat gizi, karena masakan di rumah kadang kita tidak sedap kalau makanan di luar kan pakai dosis. Oh iya. Iya, sebenarnya untuk MSG ya, MSG terhadap penyerapan zat gizi sih nggak ada hubungannya. Oke. Karena MSG itu sendiri kan dia monosodium glutamat. Sodium tuh artinya garam. Glutamat itu dari tebu. Jadi sebenarnya kandungannya nggak masalah. Jangan berlebih aja kali Jangan berlebihan, karena ada beberapa orang yang sensitif. Gitu. Tiap makan jadi pusing, mulutnya terasa kebas. Oh, pasti gitu. ya? Iya. Oh, itu udah parameter ya? Itu parameter, artinya badannya nggak cocok atau nggak bisa terima. Tapi untuk orang-orang yang fine-fine aja sih sebenarnya nggak masalah, asal kadarnya wajar-wajar aja ya, jangan berlebihan juga. Jadi kayak kadar mecin. Iya. Oke, terima kasih dok. Kita lanjut, dokter, apakah benar stres menurunkan imunitas? Lalu jika kami tidak bisa menghindari dari lingkungan yang penuh tekanan, apakah ada makanan yang bisa menyimbangkan stres tersebut agar imunitas tetap terjaga? Iya, jadi kalau stres menurunkan imunitas ini benar, terutama stres yang jangka panjang. Jadi kalau kita terus-terusan gitu ya, kalau hanya stres yang sesaat sih, misalnya abis baca satu berita langsung kaget sesaat gitu, itu sih enggak. Tapi kalau yang jangka panjang berlarut-larut itu iya bisa menurunkan imunitas. Nah, jadi makanannya yang tadi, yang paling penting gizi seimbang. Lalu ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan imunitas. Contohnya tadi yang vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, selenium, zinc, hesperidin dan lain sebagainya tadi. Iya, dokter, apa nih? Untuk buah dan sayur, kalau untuk buah dan sayur perlu dicuci dengan cara mencucinya bagaimana? Jadi air mengalir. Jadi kalau buah dan sayur itu kalau kita olah dicuci, caranya Caranya. Jadi caranya memang paling bagus pakai air pengalir ya. Pakai air pengalir, kita bisa sambil pakai jari kita swab seperti itu. Jadi benar-benar sudah tidak ada kotoran yang tersisa. Bisa juga untuk sayur tertentu ya, contohnya brokoli, itu kita potong kecil-kecil dulu, terus kita rendam di air garam. Air garam ya? Iya, itu boleh juga. Atau juga ada beberapa yang ada campuran yang untuk dicuci larutan, itu boleh nggak sih? Kalau larutan yang khusus buah dan sayur itu boleh-boleh aja. Boleh aja ya? Iya. Nah, dokter, kalau pagi bagusnya berapa lama dok? Apa nih? Kalau lari pagi ya, berapa lama? Lari pagi. Pada saat COVID saat ini. Iya. Jadi olahraga yang disarankan itu minimal 30 menit sehari. Iya. Jadi kalau ada stamina ya boleh, maksudnya berlebih gitu, lebih panjang pun boleh, tapi yang perlu diingat kan jangan terlalu lama-lama juga di luar. Di luar ya? Iya. Jadi lebih banyak di rumah olahraganya ya? Boleh. Kemudian dokter, apakah sayuran seperti lalapan tidak dimasak juga saat ini perlu dihindarin terlebih dahulu? Sebaiknya iya. Ya, kayak lalapan, karedok atau salad gitu ya, jangan dulu deh, kan itu mentah ya. Pulang kerja olahraga di rumah aja minimal 30 menit, apakah cukup? Cukup ya? Iya. Nah, seperti apa? Yoga, ya. Apapun ya olahraganya. Olahraga apapun. Iya. Iya, nggak ekstrim maksudnya. Iya. Kemudian dokter, kalau setelah minum multivitamin terus warna urinnya jadi kuning bening, apakah normal dok? Terima kasih. Normal-normal aja, tapi warna urin ini berpengaruh juga untuk melihat status hidrasi seseorang. Jadi kalau kuning misalnya makin pekat itu artinya kita kekurangan cairan. Kalau warna pipisnya itu putih bening itu artinya normal, cukup air. Iya. Kemudian dokter, kalau misalkan tertular corona dan imun kita bagus terus dinyatakan sembuh, apakah paru-paru kita tetap sehat atau rusak? Nah ini agak berat juga nih kan, dokternya harus dokter paru ya? Harus dokter paru, tapi enggak juga. Jadi gini, intinya semua penyakit ya, kalau kita pernah kena penyakit apapun, kalau kita sembuh itu tentu aja ada cicatrix atau ada jaringan yang bekas. Ibaratnya kayak kulit aja, kalau kita luka gitu ya, itu kan nanti ada bekasnya tuh. Tapi bekas itu nantinya pun bisa hilang. Tapi hilangnya seberapa lama tergantung jenis kulit seseorang itu, tergantung nutrisinya, tergantung perawatannya. Itu dia. Jadi yang paling penting kalau sudah terkena corona dan sudah sembuh, nah
gimana nih biar dia bisa pulih lagi, karena kalau bekas pasti ada. Imunnya harus ditingkatkan terus ya. Iya. Baik. Kemudian dokter, apakah benar menggunakan influmen imbus memang sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan reaksi imun yang lebih berlebihan terhadap virus COVID-19. Jadi ada imbusnya kayak imbus forte atau imbus. Oh iya, ini juga sempat menjadi perdebatan ya. Karena memang kalau dari penelitian kan isinya ini Echinacea ya. Nah itu ternyata kalau dari penelitian yang ada, tapi bukan penelitian di COVID. Itu ternyata memang bisa meningkatkan sistem imun. Tapi harus hati-hati penggunaannya, ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya. Pada anak itu tidak disarankan lebih dari 2 minggu. Disarankan 2 minggu. Iya, dan pada dewasa tidak disarankan lebih dari 8 minggu. 8 minggu. Nah tapi gimana nih cara ngakalinnya? Kalau saya sendiri kasih ke pasien-pasien gini, jadi kalau mau konsumsi boleh-boleh aja, tapi jangan tiap hari. Diselang-selingin, jadi misalnya hari ini minum, nanti minum lagi 2 hari lagi, jadi seminggu tuh paling hanya 3 kali minum. 3 kali ya minum ya? Ya jadi nggak perlu tiap hari juga, karena kita perlu membangun sistem imun dari tubuh kita sendiri, tanpa bantuan suplemen. Dok, untuk saat ini apakah makanan berfermentasi masih boleh dikonsumsi? Tadi udah dijawab ya? Iya, jadi difermentasi. Misalnya contohnya tempe gitu ya masih boleh yogurt aja, boleh. Yogurt, tapi tadi kondisinya matang ya. Matang semua ya. Iya. Dokter tadi sampaikan supaya makan sayur lebih banyak daripada buah. Nah, bagaimana mengkonsumsi sayur yang baik dan supaya banyak dimakan segar, mentah, atau direbus atau cara lain? Tadi udah dijawab juga ya. Iya, yang penting dimasak. Dimasak ya. Boleh dimasak apapun, boleh dikukus, boleh direbus, boleh kalau digoreng jangan sering-sering ya. Maksudnya dalam sehari 1 aja menu yang digoreng biar tidak kelebihan minyak. Oke, yang penting jangan mentah ya ini. Iya. Kemudian dok, apakah tandanya kita over vitamin? Ada nggak dok? Iya, tandanya tadi bisa ada gejala-gejala seperti contohnya misalnya jantungnya jadi berdebar atau jadi nggak teratur ya irama jantungnya. Bisa ada gangguan juga pada saluran cerna. Seperti mual, muntah. Seperti itu. Dok, misalkan merasa ada gejala-gejala corona seperti batuk, lemas dan lainnya dan mengisolasi diri, makanan terbaik apa yang bisa dikonsumsi? Ya, makanan tadi yang penting yang gizinya seimbang, makanan yang sehat, perbanyak sayur dan buah, dan perbanyak juga protein. Kalau saya sih suka menyarankan gini, yang paling gampang protein itu dari mana? Dari susu dan telur. Susu dan telur ya. Karena itu gampang didapatkan dan harganya pun termasuk murah meriah. Baik, ya. Masih banyak ya. Iya. Nanti kalau ingin tahu di materinya nanti kan ada ya teman-teman semua. Dokter menurut informasi yang beredar saat ini selain masker medis tidak berguna untuk menyaring virus dan bakteri. Mohon informasi mengingat banyak masker kain bisa dicuci dan saat ini beredar. Ya, jadi ini yang tadi saya bilang, memang masker medis itu lebih mampu menyaring virus lebih banyak. Maksudnya kalau dipersenin tuh lebih tinggi ya persenannya. Tapi bukan berarti masker kain ini dihindari juga. Nggak masalah kalau asal kita nggak ada. Ya, asal kan kita tetap jaga jarak, kita tetap perilaku hidup bersih, sering cuci tangan. Dibanding kita nggak pakai masker sama sekali. Gitu. Masih jadi bisa boleh-boleh aja. Preventif ya dok ya. Dok, apakah kalau udah positif COVID bisa sembuh otomatis tanpa ke rumah sakit? Gimana ini? Pada sebagian orang ada yang demikian. Tapi kalau nggak ada penyakit turunan ya? Iya, nggak ada penyakit turunan dan kalau keluhannya nggak berat ya. Gimana itu dok? Jadi yang sebenarnya ini kan penyakit ini virus. Virus ini memang self-limiting. Sebenarnya dia bisa sembuh sendiri. Tapi yang ditakutkan itu kan ke orang-orang yang sudah ada penyakit penyerta atau orang yang geriatri. Jadi dia begitu kena, atau orang yang perokok ya. Perokok itu juga. Jadi misalnya kena, itu bisa sesak nafas berat sampai perlu bantuan alat. Makanya dia harus ke rumah sakit. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang ternyata sistem imunnya baik, itu ternyata bisa aja sembuh sendiri. Baik. Jadi teman-teman Beni Apuar kurangin merokok ya. Iya, malah sekarang waktu untuk stop merokok nih paling tepat waktunya. Dok, gimana caranya kita menentukan setiap individu positif atau negatif COVID sementara kita nggak bisa periksa sendiri karena setiap hari
saya ada keluar rumah namun sudah melakukan social distance atau physical distance maksudnya. Ya, kalau untuk menentukannya sih harus diperiksa ke lab khusus ya. Iya. Mungkin dari gejala-gejala yang dokter gejala yang tadi ya. Kalau ada gejala seperti itu sebaiknya ya ke rumah sakit deh. Jangan ditunda-tunda. Atau kalau gejala nggak ada gejala tapi nggak terlalu berat, nah itu tadi yang penting self isolation dulu. Self isolation dulu. Itu langkah pertama. Iya. Okay. Baik, dokter, apakah mengkonsumsi suplemen seperti bovin colostrum dapat berpengaruh signifikan untuk meningkatkan imunitas, dan apakah ada efek samping jika dikonsumsi setiap hari? Hampir sama tadi ya, Dok? Iya, hampir sama, dan ini belum ada penelitiannya ya kalau khusus untuk virus COVID ya. Iya. Dokter, apabila rekan kita yang positif dan kita terpapar apabila tes menunjukkan hasil negatif, apakah kita bisa menjadi carrier? Apakah bisa menjadi carrier, maka langkah yang bisa dilakukan agar virus itu mati? Iya. Jadi gini, kalau misalnya ada teman yang terpapar dan kita misalnya ada kontak ya, ada kontak, itu kita bisa masuknya ke ODP, orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan. Jadi itu ya harus gimana? Kita harus perhatikan, ya, yang pertama self isolation. Self isolationnya berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Karena masa inkubasi virus ini sampai 14 hari. Kalau dalam 14 hari itu ternyata udah sehat-sehat aja, ya mungkin nggak masalah, gitu. Jadi yang paling penting itu dia tadi. Isolasi diri, isolasi, jaga jarak dan lain-lain tadi. Baik, Dok. Nah, apakah ada tanda-tanda yang dapat diacu seorang carrier virus atau positif corona telah sembuh tanpa rawat khusus di rumah sakit? Tanda-tanda khusus ya? Tanda-tanda khusus sih nggak ada, tapi balik lagi ke gejala yang tadi ya. Gejala yang tadi ya? Iya, ada gejalanya atau tidak. Baik. Dok, kalau dibuat apel terdapat lilinnya di bagian kulit, apakah aman, Dok? Atau harus kita kikis dulu? Nah ini. Iya, ini sebenarnya sih bisa kita bersihkan di air mengalir tadi sambil pakai tangan digini-giniin atau pakai sikat. Sikat ya? Kita sikatin aja. Gitu, itu jadi biar lilinnya hilang. Kemudian, Dok, apakah ada orang yang sudah isolasi 14 hari kerja dalam kondisi sehat, isolasi diri hanya untuk menutup mata rantai COVID, hari ke-15 dipastikan dia sudah tidak terinfeksi atau terpapar virus lagi? Nah, ini tidak ada yang bisa memastikan. Jadi mungkin aja bisa terinfeksi lagi berikutnya. Jadi perlu perhatian ya. Jadi gaya hidup sehatnya ini jangan hanya 14 hari aja, tapi dilakukan seterusnya. Iya. Gitu. Oke, Dok, ini saya ini ada pertanyaan juga nih, Dok. Sebenarnya dokter, ini kan Dokter Reza, ada nggak himbauan atau saran-saran untuk BNI High Mover ya? Saat ini kan bekerja di kantor, work from office atau work from home, dan kira-kira udah menghadapin wabah virus ini, apa yang harus dilakukan itu? Iya, jadi yang pertama tadi saya tidak akan bosan-bosan tuh ngingetin untuk cuci tangan ya. Physical distancing, itu dia ya, hindari keramaian tadi. Dan kalau kita kerja di rumah, ini yang paling penting juga tadi asupan gizinya harus gizi yang seimbang, yang baik, dan jangan lupakan olahraga. Ya. Jadi meskipun kita working from home nih, olahraga tetap bisa dilakukan meskipun itu di rumah. Nah, dokter melakukan juga nih kayaknya. Iya, saya sendiri sih suka ngelihat dari YouTube gitu ya. Terus saya ngikutin tuh gerakan-gerakan, entah itu Zumba, entah itu yang lain-lain lah, pokoknya banyak ya. Baik. Jadi itu tetap bisa dilakukan. Dan jangan lupa juga untuk kalau bisa kerjanya lama nih, jangan duduk terus. Jadi sesekali waktu stretching gitu. Berapa menit sih, Dok? Kan kita pantau kan di depan meja gitu ya. Iya, biasanya per 1 jam sampai 2 jam itu kita bisa berdiri. Kita stretching dulu sebentar, lalu kita mulai kerja lagi. Pandangan mata dialihkan dulu ya. Dialihkan dulu. Oke. Iya. Dok, bisa disampaikan makanan yang perlu dihindari pada saat ini, Dok? Iya. Jadi yang paling penting tadi makanan mentah itu tidak boleh konsumsi. Lalu kurangi juga gorengan. Ya, karena gorengan ini tantangan banget ya. Tantangan ya, karena gorengan ini kan dia bisa meningkatkan inflamasi atau peradangan dalam tubuh. Ya, lalu hindari makanan yang tinggi gula. Contohnya dari minuman-minuman manis, minuman soda. Lalu dari kue-kue. Nah, itu karena gula juga bikin luka apapun susah sembuh.
Oh gitu ya. Iya, dan beresiko kena penyakit lainnya takutnya juga. Oke. Apakah kalau berenang bisa jadi media penularan virus COVID? Ya, ini kalau berenang ini sepertinya masih pro kontra ya. Iya. Masih pro kontra. Jadi ada sebagian yang bilang bisa, tapi ada sebagian yang bilang sebenarnya virusnya kan mati, orang ada kaporit dan lain-lain gitu ya. Betul. Tapi karena masih pro kontra, Preventif sebaiknya preventif aja deh. Iya. Oke. Nah ini pertanyaannya, waduh, kita bismillah lah, ini berdoa juga, Dok, kapan virus ini berakhir? Nah, kita sama-sama berdoa sama isolasi diri ini ya. Iya, kita berdoa semoga cepet deh berakhirnya ya. Iya, dan patuh juga dengan pesan pemerintah Iya, sebenarnya kalau semua orang patuh bisa mengikuti instruksi yang diberikan, sebenarnya sih harusnya nggak lama-lama ya. Amin, Dok. Amin. Ya, sepertinya cukup ya teman-teman, BNI Hoover, dan kami berterima kasih Dr. Raisa sudah meluangkan waktu, dan salam buat rekan-rekan dokter yang selalu siap siaga untuk selalu menolong kita. Ya, terima kasih. Nah, BNI Hoover, semoga podcast diskusi terkait pencegahan COVID melalui gizi optimal dengan Dr. Raisa Adwina Juanda dapat memberikan informasi yang jelas, dan kita tetap menjaga kesehatan serta makanan yang bergizi dan seimbang. Jaga selalu kebersihan dan tetap semangat. Podcast ini tersenggala oleh BNI Corporate University bekerja sama dengan BNI Lab yang selalu hadir buat kita semua. Saya Justin Librian dari Knowledge Management BNI Corporate University, dan saya Dr. Raisa Juanda dari Rumah Sakit MMC Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Learn is Center of Learning.